Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jadika Yardiana, NPM 227067. Di video kali ini saya akan menjelaskan case 4. Yang pertama saya akan menjelaskan peta masalah terlebih dahulu. Yaitu terdapat seorang pasien bernama Tuan Slamet berusia 56 tahun dibawa polisi ke UGD, lalu dilakukan primary survey, yaitu yang pertama ada airways-nya Slider negatif, lubang hidung kiri bebas, lubang hidung kanan terdapat gumpalan darah. Lalu ada rating, yaitu memar dada negatif, dada simetris, respiratory rate-nya 24 kali per menit. Lalu yang ketiga ada circulation-nya ekstremitas hangat, CRT-nya kurang dari 2 detik, lalu denyut nadinya 120 kali per menit, dan juga tekanan darahnya 120 per 80 mmHg, dan juga keluar darah dari mulut. Lalu disability-nya yaitu mata, rangsang verbal positif, motoris perintah positif, paresis negatif, verbal jawaban tidak tepat, pupil disordernya 3 mm, refleks cahaya positif. Lalu yang terakhir ada exposure, yaitu paparan dan kontrol lingkungan dilakukan. Selanjutnya dilakukan secondary survey, yaitu anamnesisnya mengendarai sepeda motor 40 km per jam, lalu ada perampok, tas tersangkut di leher, jatuh, dibawa ke RS, darah keluar dari hidung, luka robek jahit oleh dokter IGD. Lalu dilakukan pemeriksaan fisik, yaitu kepalanya bengkak, wajah kanan, lalu laserasi pipi kanan, bibir atas dan bawah 1 hingga 5 cm, tepi luka tidak teratur dengan dasar jaringan subkutis, eksoriasi pipi kanan dan mandibula, hematoma temporal kanan, lalu matanya itu edema kelopak mata bawah, hidung, gumpalan darah di lubang hidung, lalu untuk mulut adanya edema rahang kanan, laserasi bibir atas kehilangan gigi incisivus sentralis rahang atas kanan, lalu incisivus lateral, dan juga caninus rahang bawah kiri. Diskontinuitas tulang positif, maloklusi pada penunjukan rahang. Lalu regioline DBM atau dalam batas normal. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik yang pemeriksaan penunjang yang didapatkan sebagai berikut. Yang pertama ada hemoglobin 12 gram per desiliter, lalu ada leukosit 18 ribu kubik, lalu trombositnya 280 ribu kubik, dedikanya 1 menit, proteinnya 6 menit, X-ray skull water cervical, fraktur zygomatico maxillary dextra, fraktur mandibula, parasimfisial sinistra, dan juga fraktur temporal linear dextra. Lalu head CT-nya epidural hematoma di temporoparietal dextra. Lalu selanjutnya didiagnosislah, didapatkan diagnosis yaitu epidural hematoma temporal dextra, et causa fraktur temporal linear dextra, et cedera kepala sedang, lalu et fraktur zygomatico maxillary dextra, et fraktur parasimfisial mandibula sinistra, et laserasi wajah multiple. Lalu tata laksananya yaitu point debridement, penutupan luka, dan open reduction and internal fixation atau ORIF. Selanjutnya saya akan menjelaskan peta konsepnya, yaitu yang pertama ada pasien mengalami kecelakaan lalu lintas, lalu terdapat tata laksana cedera kepala, yaitu yang pertama trauma life support, survei primer dan sekunder. Lalu yang pertama ada airway dengan kontrol cervical, lalu ada breathing dengan ventilasi yang adekuat, lalu ada circulation dengan kontrol pendarahan, dan juga yang terakhir ada disability, dan yang terakhir exposure. Lalu dilakukan secondary survey, yaitu pemeriksaan dari kepala sampai kaki, head to toe examination,
wajah, yaitu yang pertama luka akut, yaitu luka insisi, luka memar, luka lecet, luka tusuk, gores, tembus, dan bakar. Lalu ada klasifikasi luka kronis, yaitu diantaranya ada luka infeksi dengan nanah, nekrosis, infeksi dengan stroke, luka granulasi, luka epitelisasi. Lalu ada luka steril, yang pertama itu ada luka bersih kelas 1, lalu luka operasi yang tidak terinfeksi di mana tidak ada inflamasi yang ditemukan dari infeksi menembus respiratorius traktus. Lalu ada bersih terkontaminasi kelas 2, yaitu luka operasi yang menembus respiratorius traktus gastrointestinalis dan traktus urogenitalis, namun masih dalam kondisi terkendali dan tanpa kontaminasi yang bermakna. Lalu ada kotor, yaitu terinfeksi kelas 3, luka akibat kecelakaan terbuka dan masih segar, ditambah operasi dengan daerah kerusakan yang luas dengan teknik steril dan tumpahnya cairan yang terlihat jelas dari traktus, dan insisional yang akut, inflamasi tidak purulen dan yang ditentukan adalah termasuk dalam kategori ini. Lalu yang terakhir ada kotor terinfeksi kelas 4, yaitu luka trauma yang sudah lama dengan mempertahankan jaringan yang dilemahkan, dan itu meliputi adanya infeksi kronikal dan proliferasi organisme penyebab infeksi. Lalu pasca operasi ada di tempat sebelum operasi. Lalu ada prinsip manajemen luka atau penata laksanaan fulmus, yaitu ada 2 hal penting yang pertama kali harus dinilai oleh dokter adalah memberikan penata laksanaan luka adalah menilai adanya kegawatan, lalu yaitu apakah terdapat kondisi yang membahayakan jiwa pasien, misalnya luka terbuka di dada atau abdomen yang kemungkinan dapat merusak fraktur penting di bawahnya, luka dengan pendarahan arteri yang hebat, luka di leher yang dapat mengakibatkan obstruksi pernafasan, dan lain-lain. Lalu ada yang kedua, menilai apakah luka akut atau kronis. Penilaian luka dilakukan terhadap 2 aspek, yaitu terhadap pasien dan terhadap luka itu sendiri. Lalu tubuh ini memiliki respon fisiologis terhadap luka, yakni proses penyembuhan luka. Adapun stadium penyembuhan luka normal, yaitu fase inflamasi, granulasi, dan juga maturasi. Lalu proses penyembuhan abnormal, yaitu proses fisiologis yang kompleks dari penyembuhan luka dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu fase yang berkepanjangan dapat mempengaruhi hasil dari penyembuhan luka, yaitu jaringan parut yang terbentuk. Penyembuhan luka dapat terganggu oleh penyebab dari dalam tubuh atau endogen, atau dari luar tubuh, yaitu eksogen. Penyebab tersebut antara lain kontaminasi bakteri atau benda asing, kekebalan tubuh yang lemah, gangguan koagulasi, obat-obatan penekanan sistem imun, paparan radiasi, dan beberapa faktor lain. Lalu dapat juga terjadi komplikasi penyembuhan luka seperti jaringan parut hipertrofik dan keloid, lalu ada selulitis, sepsis, lalu ada pun inflamasi sitoskin yang berhubungan dengan cedera dan penyembuhan luka, yaitu inflamasi sitokin adalah jenis molekul persinyalan sitokin yang disekresikan dan sel-sel imun seperti sel T, helper TH, makrolak, dan tipe sel tertentu lainnya yang memicu peradangan. Lalu tulang tengkorak ini, lalu selanjutnya ada anatomi tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu neurocranium, tulang-tulang yang membungkus otak, dan juga viscerocranium, yaitu tulang-tulang yang membentuk wajah. Nah, neurocranium ini terdiri dari tulang-tulang pipi yang berhubungan satu dengan yang lain. Lalu struktur tulang tengkorak yang melindungi otak, yaitu kranium, yaitu jenis-jenis tulang tengkorak yang di bagian kranium, yaitu ada tulang frontal, parietal, temporal, occipital, dan juga sphenoid. Lalu tulang wajah ada zigomatik, lacrimal, os nasale, konkai hidung inferior, lalu ada palatinum, maxilla, vomer, dan juga mandibular. Lalu terdapat klasifikasi fraktur wajah, yaitu fraktur sepertiga bagian tengah dari wajah. Klasifikasi terdiri dari Levert 1 fraktur horizontal, lalu Levert 2 fraktur piramida, lalu ada Levert 3 fraktur transversal, lalu dan
yang keempat, lever 4C kombinasi lever 3 ditambah fraktur frontalis dan os-temporalis. Lalu terdapat anatomi kepala, yaitu kulit kepala terdiri dari 5 lapisan, yaitu yang disebut scalp, yaitu skin atau kulit konektif, tisu atau jaringan penyambung aponeurosis, loose connective tissue, dan jaringan penunjang longgar dan perikranium. Lalu pada anatomi mulut terdapat di rongga mulut itu terdapat bibir, mukosa pipi, mukosa gingiva, lidah, pelatung, dasar mulut, dan juga gigi. Lalu di leher atau cervical, radiocoli terdiri dari regio cervicalis anterior yaitu trigonum submandibular, trigonum coroticum, trigonum musculare, trigonum submentale, lalu ada regio sternocleidomastoidea, lalu ada regio cervicalis lateral, lalu ada juga regio cervicalis posterior. Lalu infeksi pada mulut, yaitu yang pertama ada Ludwig angina, yaitu gejala klinis intraoral, yaitu pembengkakan, nyeri peninggian lidah, nyeri menelan, hipersalivasi, lalu ada kesulitan dalam mengartikulasi bicara. Pentingnya investigasi mediko-legal dengan menjelaskan hak dan tanggung jawab dokter, yaitu dokter dalam melakukan suatu tindakan harus bertanggung jawab sebagai subjek hukum, pengemban hak dan kewajiban. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan atau healthcare, lalu kewajiban yang berhubungan dengan hak pasien meliputi hak memberikan persetujuan, memilih dokter, hak atas second opinion pendapat kedua, lalu hak melihat rekam medis. Lalu kewajiban yang berhubungan dengan standar profesi kedokteran dan kewajiban yang timbul dari standar profesi kedokteran, yaitu hak seorang dokter mencakup hak untuk bekerja menurut standar medik, lalu hak menolak pelaksanaan tindakan medik karena secara profesional tidak dapat dipertanggungjawabkannya, lalu ada hak menolak memberi keterangan tentang pasien di pengadilan. Lalu ada tata laksana, yaitu tata laksananya ada dua, non farmako dan farmako. Yang farmako ini adalah pemberian analgesik dan antibiotik, lalu untuk non farmakologinya debridement, lalu pemberian infus dan juga kontrol secara rutin. Selanjutnya di sini ada penegakan diagnosa, X-ray, skull, cervical, dan Batters. Lalu tata laksana ada epidural hematom, yaitu observasi tekanan darah, tidak boleh batuk, muntah, mencegah tekanan, lalu jongkok, langsung berdiri. Intinya tidak boleh banyak aktivitas yang cepat. Lalu fraktur wajah, orif, operasi kosmetik, lalu ada laserasi wajah, yaitu debridement, luka kotor, ada nekrotomi, lalu rawat luka. KIE-nya observasi kepada pasien-pasien dan keluarga, diinformasikan untuk menjaga tekanan darah, tidak boleh batuk, muntah, menjaga emosi, dan tidak boleh banyak aktivitas kepala. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BHP dan BHOP. Yang pertama beneficence, yaitu dokter memberikan KIE kepada pasien mengenai kondisi yang dialami dan apa yang harus dilakukan oleh pasien ketika pulang dari masa rehabilitasi. Lalu non-maleficence-nya, yaitu dokter tidak boleh membahayakan pasien dan harus memberikan terapi pada pasien sesuai dengan pedoman serta merujuk pasien ke dokter spesialis apabila sesuai dengan kriteria rujuk dan juga bukan kompetensinya. Lalu ada autonomi, yaitu pasien berusia 56 tahun, lalu sehingga IC-nya atau info konsennya diberikan ke pasien, namun bila pasien datang dalam keadaan tidak sadar, maka IC diberikan ke keluarganya. Lalu justice-nya, itu pasien berhak mendapat layanan kesehatan yang sama dengan pasien lainnya sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Lalu ada PHOP, yaitu yang pertama health promotion, yaitu edukasi penyuluhan mengenai keselamatan dalam berkendara. Lalu special protection-nya, yaitu penggunaan alat
kendaraan seperti helm atau sabuk pengaman. Lalu ada early diagnosis dan prompt treatment, yaitu korban kecelakaan segera dibawa ke RS dengan pemindahan yang hati-hati serta pemberian luka laksana sesuai dengan ATLS, yaitu primary survey dan secondary survey. Lalu ada disability limitation, yaitu melakukan pengobatan sesuai petunjuk dokter dan memantau efek samping terapi. Lalu yang terakhir ada rehabilitation, yaitu diperlukan agar pasien dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.